warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tanggung jawab auditor, kecurangan, pengendalian internal, dan penilaian resiko. Sebelum kami memaparkan materi di video kali ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan teman kelompok saya, yang dimana yang pertama pemateri pertama Aidil Fitri, yang kedua Vini Cynthia. Baik, untuk mempersiapkan waktu untuk memaparkan materi, saya ke Aidil Fitri untuk membacakan materi. Baik, yang pertama peran auditor. Peran auditor dalam mendeteksi dan merespons kecurangan laporan keuangan. Deteksi kecurangan. Auditor wajib merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan. Indikator kecurangan. Menganalisis faktor risiko kecurangan seperti tekanan manajemen. Menganalisis faktor risiko kecurangan seperti tekanan manajemen, kesempatan, dan rasionalisasi. Kecurangan profesional adalah kunci. Tindakan responsif. Jika kecurangan terdeteksi, auditor harus mengevaluasi dampaknya terhadap audit dan mengambil tindakan yang tepat, termasuk melaporkan ke pihak berwenang jika diperlukan. Selanjutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau TCWG mengenai kecurangan. Pentingnya transparansi. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan kecurangan atau indikasi kecurangan kepada TCWG secara tepat waktu dan sesuai, untuk mengetahui sifat kecurangan, pihak yang terlibat, dan dampak potensial terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, pelaporan defisiensi pengendalian internal kepada TCWG dan manajemen. Identifikasi defisiensi. Selanjutnya, pentingnya memahami entitas dan lingkungannya untuk penilaian risiko, yaitu wawasan mendalam, di mana pemahaman yang komprehensif tentang entitas termasuk operasinya, struktur tata kelola, dan lingkungan industri sangat penting untuk penilaian risiko yang efektif. Gunanya untuk strategi bisnis dan model operasi, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan peraturan, tujuan, strategi, dan risiko bisnis entitas. Baik, kemudian saya akan alihkan ke pemateri 2 kepada Vini Cynthia. Saya persilakan. Itu mi. Baik, saya akan melanjutkan materi identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Yang pertama itu ada penilaian tingkat laporan keuangan. Auditor menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan yang dapat memengaruhi berbagai asersi. Kemudian yang kedua ada tingkat penilaian asersi. Penilaian risiko pada tingkat asersi membantu auditor mengidentifikasi salah saji potensial untuk setiap akun atau pengungkapan. Kemudian yang ketiga, risiko bawaan dan pengendalian. Memahami risiko bawaan dan risiko pengendalian yang melekat dalam sistem entitas. Kemudian keterlibatan dan penggunaan pekerjaan auditor internal dalam audit eksternal. Kolaborasi strategis. Auditor eksternal dapat memanfaatkan pekerjaan auditor internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Evaluasi kompetensi dan objektivitas auditor internal, menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketiga, menggunakan pekerjaan mereka untuk mengurangi pekerjaan auditor eksternal. Kemudian ada manfaat kolaborasi auditor eksternal dan internal
Untuk efisiensi audit, yang pertama ada efisiensi biaya, mengurangi duplikasi pekerjaan sehingga menghemat waktu dan biaya audit secara keseluruhan. Kemudian ada sinergi pengetahuan, memadukan pengetahuan mendalam auditor internal tentang operasi entitas dengan perspektif independen auditor eksternal. Cangkupan yang lebih luas memungkinkan auditor eksternal untuk fokus pada area risiko yang lebih tinggi sambil mempercayakan area lain kepada auditor internal. Kemudian studi kasus dampak kecurangan dan pengendalian internal yang lemah. Enron atau sebuah peringatan, kasus Enron menyoroti konsekuensi parah dari kecurangan laporan keuangan dan kegagalan pengendalian internal. Yang pertama itu ada manipulasi akuntansi untuk menyembunyikan utang, yang kedua kelemahan dalam tata kelola perusahaan, yang ketiga keterlibatan pihak manajemen dalam kecurangan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini, yang dimana kesimpulan dan rekomendasi untuk audit yang efektif, yang dimana tanggung jawab auditor kritis dalam menjaga integritas laporan keuangan, fokus pada kecurangan, waspada terhadap indikator kecurangan, kolaborasi AI, manfaat pekerjaan auditor internal, pengendalian internal, komunikasi defisit secara proaktif, penilaian risiko, paham entitas dan lingkungannya. Dengan menjalankan tanggung jawab ini secara cermat, auditor dapat berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap pasar modal dan stabilitas ekonomi. Baik, itu saja kesimpulan yang bisa kami berikan dari pemaparan materi ini. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.